Hai, halo guys, balik lagi di channel Lely Kustiarini. Nah, di video kali ini kalian pasti sudah tahu kan kalau saya akan membahas tentang makanan yang baik untuk penderita batu empedu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan saya akan cerita tentang makanan apa saja yang dulu pernah saya konsumsi ketika proses penyembuhan batu empedu. Kalian penasaran kan? Karena banyak banget tuh yang nanyain tentang makanan yang baik untuk batu empedu itu apa saja. Tonton sampai habis ya. Oke, cek part cek kita bahas. Gas! Tapi sebelum kita lanjut di pembahasan, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena semua itu sangat berarti untuk saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi makanan yang baik untuk penderita batu empedu itu adalah buah-buahan, sayuran, dan di sini saya akan menjelaskan buah-buahan apa saja yang saya makan dan tidak boleh dimakan ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, kalian bisa ya untuk catat tips-tips atau apa yang saya ceritakan ini. Kalian bisa catat jadi supaya kalian tuh tidak bingung karena ada beberapa yang masih bingung dengan apa yang saya jelaskan. Jadi supaya tidak bingung, kalian bisa catat ya. Dulu buah-buahan yang saya makan adalah buah apel, pir, melon, pepaya, jeruk, semangka. Terus saya juga sering ngejus timun, ngejus wortel, buah kiwi juga boleh. Nah, yang perlu kalian catat, buah-buahan yang tidak boleh itu ya, buah-buahan yang mengandung alkohol atau gas ya. Contohnya seperti nanas, durian, rambutan, kelengkeng, nangka, cempedak, tape, anggur, dan mungkin ada lainnya yang saya tidak tahu. Dan kalau untuk buah alpukat, saya ketika itu juga saya menghindari ya, karena setahu saya buah alpukat itu mengandung kolesterol ya. Entah itu juga kolesterol baik sih, tapi saya pada saat itu hindari dulu. Itu terserah dari kalian sih mau mengkonsumsi apa tidak, atau kalian juga bisa cari literatur lainnya, searching di Google atau di YouTube tentang informasi buah-buahan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita batu empedu. Oke, lanjut. Dan untuk susu, ketika itu saya juga hindari karena susu itu kan mengandung ada lemaknya. Walaupun ada juga susu yang mengandung lemak rendah. Tapi ketika itu saya hindari. Jika kalian ingin tetap meminum susu, kalian bisa memilih susu yang rendah lemak ya. Dan untuk kacang-kacangan, ketika itu juga saya hindari. Karena kacang-kacangan kan mengandung kolesterol juga, mengandung lemak juga kan. Kalau kalian mau makan kacang-kacangan, saya sarankan bisa kacang almond atau seperti kedelai kayak gitu. Tapi kalau untuk kacang tanah atau kacang panjang, biasa sayuran kan kacang panjang itu saya hindari. Dan untuk sayuran yang saya makan itu adalah bayam, sawit, daun kelor, daun katuk, terong, tahu, tempe, sayur pepaya. Kan ada tuh pepaya yang masih mengkal terus ditumis, disayur. Nah, ngomong-ngomong soal tumis, saya ketika itu tuh tidak makan yang tumis-tumisan ya, apalagi yang goreng-gorengan saya sangat menghindari. Jadi sayuran yang kita olah itu harus dikukus atau direbus. Karena untuk menghindari tumis-tumisan ya, untuk menghindari goreng-gorengan. Kalau misalkan saya kepingin sekali sayur yang ditumis ya. Nah, untuk inisiatifnya saya tumis dengan air sedikit. Nah, biasanya kan kalau kita menumis kan kita kasih minyak sedikit kan. Nah, untuk mensiasatinya ketika itu saya ganti minyak itu dengan air. Jadi air sedikit, terus untuk numis-numis gitu. Jadi saking saya terlalu over ya, ibaratnya terlalu menghindari minyak-minyakan gitu loh. Jadi saya inisiatif dengan menggantikan air sedikit. Terus misalkan bumbunya ya bumbu bawang merah, bawang putih saya tumis kan. Nah, tumisnya itu dengan air sedikit itu. Ntar kalau sudah layu bumbunya itu barulah saya masukin bahan sayurannya.
Nah, untuk kangkung ya di sini teman-teman, saya memang juga menghindari kangkung. Ya, sesekali lah saya boleh makan kangkung karena kangkung yang saya tahu itu ya untuk penderita asam lambung itu kan tidak boleh. Oh ya teman-teman, kalau untuk sayur pare kalau bisa kalian hindari dulu ya, karena pare itu setahu saya kurang bagus untuk yang punya asam lambung atau MAH. Karena ketika waktu itu saya pernah makan pare, saya langsung kolik loh teman-teman. Aduh, sakit banget pokoknya. Jadi kalau bisa pare kalian hindari dulu ya. Untuk gula juga saya hindari dulu ya teman-teman. Jadi kalau saya masak itu cuman bener-bener pakai garam doang teman-teman. Dan kalau bisa saya banyakin bawang putihnya daripada bawang merahnya. Bawang putih itu kan bagus banget untuk kesehatan. Kalau kalian bisa makan bawang putih setiap hari secara mentah, ya udah kalian makan aja bawang putih, itu bagus banget. Kalau saya sih nggak doyan. Dan untuk bumbu-bumbu yang saya hindari itu ada cabai, ada merica, terus jahe. Kenapa saya menghindarinya? Karena bumbu itu mengandung pedas. Karena kan kalau pedas tuh tidak boleh. Oh ya, untuk sayuran yang saya hindari itu ada sayur kol, jengkol, pete. Pokoknya sayur yang mengakibatkan ibaratnya kayak mengandung gas gitu ya. Itu saya hindari. Untuk kentang, kalian boleh kok memakannya. Jadi kalau misalkan mau masak sop ya, itu isinya sayur wortel, kentang, terus ada ayamnya, nah itu enak banget. Terus dicampur dengan buncis juga guys. Jadi buncis itu juga boleh. Kalau untuk kacang panjang ketika itu saya memang hindari juga ya. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya untuk kacang panjang. Cuman ketika itu saya takut aja dengan yang namanya kacang-kacangan. Kacang-kacangan tuh contohnya kayak kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau, kayak gitu tuh saya hindari ketika itu karena saking parnonya, karena saking takutnya, jadi saya hindari. Tapi kalau kalian tahu kalau itu bagus ya boleh aja, sah-sah aja kalau kalian memang mau makan. Ini yang saya ceritakan itu dulu apa yang saya lakukan ya. Dan untuk makanan yang misalkan daging-dagingan nih ya, yang saya makan tuh hanya daging ayam, khusus daging ayam ya. Jadi untuk lemak-lemaknya atau kulitnya itu saya hindari. Untuk daging sapi sebenarnya sih tidak apa-apa teman-teman kalau kalian mau makan, asalkan bener-bener pure dagingnya ya. Untuk lemaknya tuh kalian harus buang, kalian jangan makan. Kalau saya ketika itu saya memang bener-bener hindari yang namanya daging merah. Jadi saya cuma makan daging putih. Daging putih kan adanya di ayam kan. Kalau ayam kan termasuk daging putih kan. Jadi saya makan tuh daging ayam. Nah di sini juga ayamnya itu ayam pilihan. Yang saya pilih itu ayam kampung yang benar-benar organik kalau bisa ya teman-teman. Dan sayuran juga kalau kalian memang bisa dapatkan yang organik, kenapa tidak? Jadi pilihlah sayuran yang terbaik. Dan untuk daging, selain daging ayam ada juga daging ikan ya teman-teman. Daging ikan itu juga saya hindari. Untuk yang bagian lemak, bagian kulitnya itu saya buang. Jadi benar-benar yang daging ikannya yang saya ambil. Kalau kalian nanya ikan apa saja yang saya makan, bebas sih teman-teman, karena saya tanya sama dokter ikan apa saja yang boleh. Kata dokter sih semua ikan boleh gitu loh. Tapi ketika itu saya untuk sementara sih saya hindari ikan mujair, karena ikan mujair itu kan mengandung lemaknya kan kayak agak banyak gitu kan teman-teman. Jadi saya hindari daging ikan mujair itu. Kalau kalian mau makan juga boleh, asalkan yang penting hindari kulitnya sama lemaknya ya teman-teman. Dan ini sebagai informasi aja, ikan yang paling bagus tuh kalian bisa milih ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden. Karena ikan itu tuh mengandung omeganya tinggi, dia lebih bagus daripada ikan-ikan yang lainnya ya. Jadi kalian bisa, kalau memang di kota kalian ada ikan salmon, kalian konsumsi saja ikan salmon, itu bagus banget teman-teman. Dan semua masakan yang saya masak itu teman-teman tidak ada yang namanya ditumis atau digoreng ya teman-teman. Pasti saya rebus atau saya kukus atau saya pepes, pokoknya ya menghindari minyak-minyakan lah. Untuk berasnya, ketika itu saya makan beras merah teman-teman. Saya makan yang nasi merah ya daripada nasi putih. Kalau kalian mau makan nasi putih juga tidak apa-apa sih, tapi memang lebih bagus tuh nasi merah ya. Kalau bisa sih nasi putih kalian bisa kurang-kurangi. Kalau memang tidak doyan nasi merah ya, kalian bisa campur nasi merah dengan nasi putih. Kalian masak bisa campur gitu. Tapi kalau kalian bisa, ya ganti aja dengan nasi merah ya teman-teman. Terus untuk minuman yang manis-manis atau gula pasir ya, intinya ketika itu saya hindari dulu.
Karena kalau kebanyakan makan gula atau kebanyakan gula itu juga kalorinya kan tinggi banget ya. Dan untuk yang nanyain makan singkong, kalau bisa singkong itu dihindari dulu karena setahu saya singkong itu kurang bagus ya kalau untuk yang punya asam lambung gitu. Maaf ya kalau salah, kalian bisa cari tahu lagi di tempat lain. Kalau saya ketika itu saya hindari dulu. Kalau untuk buah sukun, nah itu bagus banget tuh. Jadi daripada makan singkong, saya mendingan buah sukun. Buah sukun itu saya olah dengan cara direbus lalu dimakan gitu aja, enak loh teman-teman. Kalian bisa taburi garam sedikit dan finishingnya kalian bisa taruh dengan gula aren ya. Gula aren tuh bisa dibeli kok di toko, kayak gula aren yang berbentuk butir-butiran gitu, kayak gula pasir gitu. Jadi untuk gula putih memang benar-benar saya hindari dulu, saya ganti dengan gula aren. Dan yang biasanya request untuk saya membuat vlog sayuran, makanan sehari-hari yang saya makan ketika dulu proses penyembuhan. Mohon maaf banget kalau sampai sekarang saya belum bisa membuat vlog itu. Jadi di video kali ini saya hanya bisa menerangkan saja dulu ya teman-teman. Insya Allah lain waktu jika memang ada kesempatan, mungkin saya bisa bikin vlog ya, masak-masak yang memang masak-masak ketika saya proses penyembuhan batu empedu dulu. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau memang belum ada yang jelas, kalian bisa komentar, kalian bisa tanyakan, atau kalian bisa DM saya di Instagram Lely Kustiarini atau fanpage Facebook Lely Kustiarini. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika memang ada salah kata, Lely Kustiarini mohon maaf karena semua ini hanya untuk memberikan semangat buat kalian semua dari pengalaman-pengalaman saya pribadi ya teman-teman, agar bisa yakin bahwa batu empedu itu bisa sembuh tanpa operasi. Tapi kalau memang kalian sering ada keluhan, sebaiknya kalian konsultasi sama dokter. Jika memang harus dilakukan tindakan operasi, kenapa tidak jika itu memang yang terbaik. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan sudah like, comment, and subscribe. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, dan akhir kata, bye.